Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal murtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha sirran wa alaniyah tajidu indaha fawzan wa najah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal mu'minin ittaqullaha fi kulli a'malid din. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin fi Afghanistan wa Suriah wal Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Alhamdulillah sembahyang kaleuh khutbah kaleuh kadang na yang guno belum selesai mano kadang lain tingkai anduk bak kulang
atau ya yang mentang mulai dijabutkan mbak palangmon ya kaji awaju lanjutkan mana bedak-bedak baru balik kena. Jadi beri untuk menyona yang tubit dengan ceramah berarti mungkin kalau di mana ya. Untuk perhatian kita. Ya, tapi bagi yang mau tinggal insya Allah tenang, kita nggak lama, mungkin ceramahnya paling lambat 8:30 kita sudah selesai insya Allah mudah-mudahan ya. Nanti kalau terlambat jangan ingat guru kaji ya. Jadi sebelum mulai tausiah ada sebuah teka-teki. Kita baru saja melaksanakan ibadah puasa Ramadan 29 hari lamanya. Walitukmilul iddata kata Allah. Dan kita sempurnakan bulan ini. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lalu kita bertakbir di menasah ini dari mulai tadi malam ba'da maghrib sampai barusan kita masih bertakbir membesarkan Allah. Apa tujuannya? Wala'allakum tashkurun, agar kamu semua bersyukur. Jadi kita lihat kita hari ini bisa bahagia karena kita bersyukur. Mungkin ada yang lebih bahagia daripada kita semua, yaitu orang botak. Kenapa orang botak bisa lebih bahagia? Iya, karena orang botak sering bersyukur ya. Nah, teka-tekinya begitu gampang ya. Kita sebentar lagi mungkin akan pulang kampung ya, sawu urunsi bahasa Acehnya ya umah ya kita cari keridhaan orang tua kita, mungkin pulang ke kampung halaman. Ada yang mungkin pergi naik Honda, ada yang mungkin pergi naik mobil yang jangan tampak. Tapi pokoknya kita mungkin silaturahmi, pergi berkunjung ke rumah orang tua dan sahabat serta saudara kerabat kita yang terdekat. Nah, di luar pun banyak terlihat banyak sepeda motor yang sudah menunggu mungkin nanti digunakan. Pertanyaan teka-tekinya, sepeda motor apa yang sering salah? Sepeda motor apa yang sering salah? Nah, bagi yang mau tahu jawabannya, boleh tunggu sampai akhir tausiah. Kita nggak lama ya tausiahnya, jadi nanti ada jawabannya di akhir tausiah. Di awal tausiah ada sebuah kisah, sebuah pasangan yang sedang viral, yaitu pria dan wanita bernama Sidul dan Fitri, warga kampung Aludri. Ada? Iya. Jadi Idul dan Fitri ini rencana si Fitri Mbak Sakoh Unoraya mau silaturahmi ke kampung halaman. Kenapa? Karena sabda Rasulullah, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Sebenarnya Sidul pun kepengen pulang ke kampung halaman. Permasalahannya dia lupa halaman berapa. Iya. Memang dilihat di halaman depan udah ada kolam renang, tapi halaman belakang ada daftar pustaka cuma ada ya di belakang. Jadi dia lupa. Nah, Sidul memberi nasihat kepada Fitri. Fitri, kalau kamu pulang kampung naik sepeda motor, maka hendaklah kamu perhatikan tips-tips berikut ini. Nah, mungkin juga bermanfaat bagi kita. Yang pertama, pastikan sepeda motornya ada. Kalau nggak ada, terpaksa pulang kampung naik kuda. Ya. Atau bagi yang kampung yo mungkin berdemai RBT Bui, karena memang Honda. Nah. Yang kedua, pastikan remnya ada. Menyohana rem itu mau dapat dipadu pada rem dengan dipadu. Yang ketiga, pastikan lampunya ada. Hana keren sagai menyewa Honda Ninja tapi lampu bayar Tetsuya ya. Hana keren sagai. Jadi pastikan lampunya ada. Yang keempat, biar tangan kita nggak panas dan nggak kebas Fitri, jangan lupa pakai sarung tangan. Jangan memakai sarung tinju, apalagi sarung bantal ya. Silakan pakai sarung tangan biar tangannya nggak hitam. Yang kelima,
upayakan benak kaca pion. Kenapa? Karena kalau 2 biji namanya kaca spion, kalau sendiri namanya kesepian ya. Iya. Jadi pastikan untuk nanti berkaca, meluruh, buka dari. Kira-kira katanya yang mantan jomblo juga sebenarnya ada 3 tips untuk bisa mendapatkan jodoh. Yang pertama ada 3 B sebenarnya. B pertama, jangan lupa berdoa. Artinya bagi yang golongna pintu, bagi yang golongna darah baru, jangan lupa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah permudah jodohnya. B yang kedua, jangan lupa berusaha. Menyontoh mendoa mendah atau usaha, panai teka dan imannya. Menyontoh atau usaha adaan kaya udah pesenang. Mudah-mudahan bakal bermain itu atau darah baru. B yang ketiga, sudah berusaha, sudah berdoa, masih belum dapat jodoh juga. Jangan lupa B yang ketiga, yaitu bercermin ya. Sudahkah tadi kita atau tidak, atau tadi ada aki, ya pastikan jangan lupa di Honda kita ada kaca spionnya. Yang keenam, jangan lupa bawa SIM. Jadi jangan sampai waktu razia oleh polisi, Pak ada SIM? Belum masuk SIM salabim ya. Bapak mau SIM berapa? Ada bongkar HP. Bapak mau SIM 1 atau SIM 2 Pak? HP saya kebetulan dual SIM nih Pak. Ya harus ada ya SIM-nya. Yang ketujuh juga jangan lupa surat-suratnya dibawa. Ya mungkin kalau memang pajak juga harus dibawa, STNK juga harus dibawa. Jangan sampai seperti kamu Fitri, nasihat sidul. Tiba-tiba ada polisi yang razia ganteng sedikit. Ada surat-suratnya Fitri? Gak ada Pak. Tapi karena Bapak ganteng boleh dong kita dibuatin surat nikah. Iya, jadi tetap bawa surat-suratnya kalau berkenan. Yang terakhir, kalau kamu Fitri melewati jalan yang banyak polisi tidur, biarkan saja polisinya tidur, jangan dibangunin ya. Takutnya bikin rusak dan bikin rusuh di jalanan raya lagi. Jadi pastikan nasihat sidul untuk si Fitri bagi kita Bandung yang kepengen bawa gampong naik Honda, silakan diikuti dan insya Allah mudah-mudahan silaturahmi kita berkah. Alhamdulillah hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah kita sudah tiba di awal hari yang fitri. Tandanya kita sudah lulus dari ujian Ramadan. Tanda lulus ujian seperti kita ambil rapor, ambil ijazah. Ada yang lulus memuaskan, ada yang lulus memuakkan ya. Akhirnya kata. Nah, mungkin bagi yang puasanya bagus, ibadahnya bagus, dapat nilai A+. Itu insya Allah mudah-mudahan kita betah mendengarkan tausiah dan insya Allah Allah berikan keberkahan. Seperti kita semua yang hadir hari ini di Kampung Al-Udri di Menasa, mudah-mudahan Allah berikan kita lulus semua. Amin. Amin ya Allah. Ada yang tidak lulus, gak dapat ijazah. Ciri-cirinya apa Ustaz Gunawan? Ciri-cirinya anak habis ceramah, anak habis tausiah kaki awalju. Pernah kepreh Pak? Pokoknya anak udah rapor. Nyen tanda aja mereka anak udah bedah, nyen udah anak udah rapor. Tanda aja, yang naik di Cibedah. Jiwa coba lihat. Tapi ada mungkin yang mungkin ibadahnya sudah bagus tapi nilainya kurang. Itu gimana tandanya? Tandanya sampai dengan ceramah masih sibuk WhatsApp, masih sibuk pegang HP, masih sibuk selfie. Ya mungkin tidak serius mendengarkan ceramah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mungkin mendapatkan nilai yang bagus dalam hari raya ini. Karena orang raya orangnya kamu empat, tapi baca baru mentang kalau empat. Yang awal mandung tasarat, ipatu kamu pulat kan, itoken pulau kamu elalat, tanda pulau kamu karat, bebitan empat THR mentang ada depan. Tapi tasabaila bela makarat, menyomantang na baca yang awal silahkan sugile. Karena baju baru, alhamdulillah, buat dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih punya baju yang lama. Tapi baju jangan diganti dengan istri. Istri baru alhamdulillah. Jangan ya. Takut ya kemah udah tahu dari Menasa. Karena ada pepatah laisal idu liman kana lusuhul jadid. Pepatahnya jadi berubah. Walakinnal idu liman zaujatuhu tazid. Bukanlah hari raya bagi orang yang pakai baju baru, tapi yang bertambah istri baru. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman,
La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan, Allah akan lipat gandakan rezeki kita. Orangnya bertanya, nah Honda sabah, tak bersyukur. Insya Allah Allah tambahkan Hondanya. Nah motor sabah, tak bersyukur. Insya Allah Allah tambahkan mobilnya. Ada rumah satu kita bersyukur. Insya Allah Allah tambahkan rumahnya. Ada istri satu kita bersyukur. Ya, kaum minyak bapak-bapak pagadat ada lagi nya. Makanya ilmu udah ke bapak-bapak lagi. Saya sampai sekarang nggak suka sama bapak, saya sukanya sama ibu-ibu masih ya, masih lurus insya Allah. Jadi kita lihat sekarang, kalau Sidul tadi, Bak Bengah Hororaya, ijak Bak Dokter Igor, dok, nekadar Igor lung sakit. Ternyata begitu dokter lihat, Igor Sidul kapatah, gusi pun sudah berdarah. Kenapa? Apa kejadian lagi nyok? Si Fikri dok. Ibagat kue Hororaya, batat kue kereh kuenya, lagi kaya. Ya udah, kalau kamu mau jangan makan kuenya. Itulah masalahnya dok. Begitu saya nggak makan, ditampak dong pakai kuenya. Makanya lagi nyok kejadian dok. Jangan model katanya pekatun di Hororaya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah berkumpul, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita dan kita lihat tanda-tanda keberhasilan kita melalui bulan Ramadan. Allah berfirman, Rasul bersabda dan Uki berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah bersabda, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan Umar, mereka berdua bersama Rasulullah selalu mendengarkan khutbah Rasulullah setelah sholat Id. Artinya Rasulullah leuh ke sembahyang Idul Fitri baru dupakan urang jak tamang syurga. Pertanyaannya di sini, siapa di antara kita yang mau masuk syurga? Mau? Mau? Mau, ya bagus. Kenapa? Wajar kita semua mau. Kita baru saja melalui Ramadan. Setelah kita melalui ujian Ramadan, kita dapat titel takwa. Di Al-Baqarah 183 Allah jadikan kita la'allakum tattaqun. Di Ali Imran 198 Allah janjikan, lakin alladziina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Allah akan sediakan surga bagi kita semua yang mendapatkan titel takwa. Berarti kita semua insya Allah mau masuk surga. Pertanyaannya, siapa yang mau masuk surga sekarang? Sekarang mau? Karena sekarang mungkin pada takut semua. Nah, rupanya inilah yang kalau siap Ustaz Gunawan. Lagi Abu Sidul yang Mbak Hororaya kekenang tanpa batu pikir itu meklo belinya rupanya. Jadi dia datang kepada dokter, ilong katlo belinya, hana tak bilong dengar. Kata dokter itu bagus. Kenapa? Orang yang tuli cenderung panjang umur. Kok bisa begitu dokter? Karena saat dipanggil oleh Tuhan dia nggak dengar. Oh, pada nama dalil dokter ini jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun ya. Tapi kata dokter, pokoknya kamu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Lalu Sidul berkata, dokter enak. Allah yang menyembuhkan, wa idza maridtu fa huwa yashfin, tapi dokter yang ngambil uangnya. Dokter berkata, ya memang betul Allah yang menyembuhkan. Saya tapi sudah berusaha mengobati. Kalau kamu mau jumpa langsung dengan Tuhan, silahkan. Saya bisa bantu untuk percepat kematianmu. Ya. Jadi hajit sih nama-nama dengan dokter. Yang lagi Sidul, yang kabuno karu dokter Mbak Hororaya. Sedangkan bertanya Bandung, mungkin Mbak Hororaya kabin api tak kirim selamat hari raya. Kirim ucapan Bandung. Kami segenap keluarga. Padahal anggota keluarga kalian kecil, bukan genap. Tapi kami segenap. Pada 5 di rumah, 7 di rumah, lagi pencuri 7. Tapi segenap, pokoknya genap 7. Nah, jadi kita lihat sekarang kadang-kadang kirim ke mana-mana, orang lain minta paket murah.
paket sembako ya. Urangnya minta paket murah yang giga. Jadi minta kirim ucapan selamat hari raya. Hansip kartu simpati, ganto kartu loh. Minta kartu Indosat. Jadi nanti Ustaz Gunawan, karena Indosat di Indonesia, makanya namanya Indosat. Kalau pindah ke Bangladesh, apakah namanya menjadi Bangsat? Iya, saya nggak tahu, karena belum pernah ke Bangladesh. Tapi nyatakan lagi tebunan kan, ada urang Batak kawin dengan urang Bogor, anaknya namanya Batagor, ya. Kalau anak indigo kawin sama orang rumahan, anaknya jadi indigo, ya, anak rumahan. Kalau seandainya pop mie kita buat pakai air dingin menjadi pop es. Kalau kita lihat sekarang ada orang yang playboy kawin dengan playgirl, anaknya menjadi playstore, ya betul. Atau kita lihat orang Bali kawin dengan orang Cina, anaknya jadi namanya siapa? Made in Cina. Kalau Tengku yang hari ini selalu mengajak kita masuk ke surga, kawin dengan orang Arab, anaknya menjadi tengkulap, ya, dicerup. Tapi inilah kita bilang Rasulullah berkhutbah di hari raya mengajak kita semua masuk surga. Dan inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang muktabar. Kata ikrama wa ta'ziman ulun tuan kepada Al-Mukarram Bapak Gesi Kampung Aludin Tengku Amir bin Esko yang hari ini alhamdulillah sudah berada di depan kita. Ulun cukup idola ketuanya. Kemarin anak saya yang ketiga lahir. Karena lu cukup galak ketuanya, si Robesi yang mantap muda, mampu memimpin warga dengan begitu arif bijaksana. Saya bilang sama istri saya, Dek, nyo anak tanyo yang ketiga pakai keturunan Amir bin. Karena saya cukup idola kepada Gesi Kampung Aludin. Tapi istri saya marah, bengeh promo. Hai, ayah, baik coba-coba ada burunan anak tanyo Amir bin. Makan, ini kok cukup idola. Anak tanyo inang. Akhirnya saya nggak kurang ide, karena anak perempuan saya tambah putri. Jadi Putri Amiruddin. Dipikir legok ada tempat di sini. Karena itu. Tapi begitulah idola saya kepada beliau. Penghormatan juga kepada Tengku Imam Sekdes Tuhaput, Ketua Pemuda dan seluruh perangkat desa. Panitia Sholat Idul Fitri terutama Tengku Irwan Syah yang kagum undang ulun tua. Beliau dulu bersama para perangkat desa dan juga Tengku Muhammad Khalid kagum undang ulun tua untuk kedua kalinya. Mungkin bagi para Tengku dan Umi yang ingat, maklum saya pernah berdiri di sini juga di kesempatan Idul Fitri. Nah, makanya kenapa saya sering diundang? Karena dengan mengundang Ustadz Gunawan akan memperlancar perputaran roda ekonomi, terutama ekonomi saya dan keluarga, ya. Jadi berkait-kait mengundang. Ada aja sembahyang Idul Fitri ini pegat seminggu 3 aja anak bu. Oh Tengku aja dong kan, kakak pokoknya punya rapat kampung, rapat di Menasan, dapat aja Ustadz Gunawan yang penting baik dua honor, ya. Saya sebenarnya nggak pernah protes masalah honor. Kalau disuruh ceramah, saya nggak pernah pikir masalah honor. Kenapa? Kalau saya pikir masalah honor, saya jadi panitia. Makanya saya nggak mau pikir, biarkan panitia yang mungkin orangnya gede tamah lom amplop ke honor, silahkan. Lombi mungkin yang kadebit gede tamah lom amplop honor keluntuan, silahkan, nggak apa-apa ya. Jadi pokoknya saya sampaikan pesan Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat daripada aku. Atau juga bagian dari warga Aludin juga. Saya kampung dekat sini juga. Saya dari Aludin juga. Ubud-ubud dong mana di Krum Aludin juga. Dan kantor saya di sini di Aludin juga. Bahkan di dekat Aludin lah maksudnya, di kantor kebersihan. Di sini juga ada warga dan juga anggota dari dinas kebersihan. Jadi saya nggak pikir kalau hari ini kita berkumpul bersama. Alhamdulillah hari ini saya diajak oleh Tengku Irwan Syah. Tengku Irwan Syah ini guru senior di Mudi Mesra sama anak. Kalau saya junior, jadi senior sama junior itu mungkin beda sedikit. Kalau senior senang istri orang lain, junior iya juga senang istri orang lain, ya. Sama ada katanya Umi udah agam
Menyo takalan Idul Fitri, takalan anak mi cukup tari-tari tingkat ke anak drod. Tapi takalan promo kok tari dua ke promo drod. Itulah pegatun uragam. Tapi bagaimana hari ini kita lihat Tengku Irwansyah selain mengajar di MUDI, beliau juga mengajar di BI. Jadi BI itu Baitul Ihsan, bukan Bank Indonesia. Mungkin ada yang tingkat Bank Indonesia karena kemarin baru tukar uang. Ada banyak tukar uang? Banyak ya, boleh sedekah ya kepada Ustadz, diterima, nggak apa-apa. Kadang-kadang katanya susah, dia terlalu banyak uang, apalagi kerja di bank. Ada Sidul, dulu pernah menikah dengan seorang orang bank, tapi dia ribut. Kenapa? Karena mas kawinnya seperangkat alat sholat. Ternyata seperangkat alat sholat lengkap dengan menasahnya, lengkap dengan imumnya, lengkap dengan jamaahnya. Yang model seperangkat alat sholat. Setelah itu malam pertama Sidul masuk kamar, ternyata malamnya kai surat bermoh. Masukkan PIN Anda. Wajar. Banyak orang ini orang bank pengamanannya ketat. Dimasukkan PIN, ternyata masih surat lagi. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Akhirnya Sidul istri bermoh bahkan karena ternyata istrinya adalah ATM bersama ya. Sudah banyak yang setor tunai ke situ. Tapi bagaimana? Kita lihat dalam kawan yang setor tunai kita. Mudah-mudahan para abu bukan abu-abu ya. Para abu, abi, abia, Tengku Walid dan Ananda Maulana Syafrian yang sudah hadir di sini serta para umi, kita berdoa agar tanda keberhasilan Ramadan Allah berikan keberkahan kepada kita. Allahumma anzilir rahmata wal ni'mata wal barakata was sihhata was salamata wal afiyata alaina fi hadzal majlis. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa agar Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Ustadz Gunawan, saya sakit demam. Apakah kalau suhu saya bertambah tinggi artinya Allah sedang menaikkan derajat saya? Iya, derajat sakitnya. Tapi kita berdoa semoga Allah berikan semua kita yang ada di sini untuk segera sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Arba'atu alamatin tuqbalu siyami abdin tazidu ibadah tuqaddamu walidain turja'u ilal fitri yarghabu fi sadaqah. Ada 4 tanda Ramadan kita berhasil. Yang pertama, bagaimana puasa kita diterima, ada Idul Fitri. Ibadah kita meningkat. Dulukan orang tua, fitrah kembali suci, dan ringan bersedekah. Yang pertama yaitu ibadah meningkat. Kalau kita lihat Idul Fitri, kita datang dengan pakaian yang begitu baru. Betanyo kata sok, baju baru, telekom baru. Setelah kita di Ramadan dulu menghadapi ibadah Ramadan, lalu kita sudah memakai pakaian kita yang baru. Tak pakai rida, tak pakai jubah, tak pakai surban. Tapi kita hari ini mungkin ada yang belum berubah dari kebiasaan kita. Ustadz Gunawan tadi datang mungkin karena buru-buru masih dengan baju kaosnya. Ada jubah di luar tapi saya belum sempat ganti baju, masih baju kaos karena tadi saya buru-buru. Jam 7:30 gereja kenapa 7 kam tipe. Itu anak tipe Pak Binti Nazar. Tapi bagaimana kalau ibadah kita meningkat? Kita inginkan agar penampilan kita berubah. Minimal hari ini kalau kita mau ibadah, kita meminta kepada Allah agar kita bisa merubah diri kita semua. Hari ini kita mau untuk sholat Idul Fitri, kita mau ibadah kita meningkat. Lalu Allah perintahkan kita agar kita memakai pakaian terbaik kita. Hari ini kita mau pergi sholat, ayo kita pakai baju terbaik kita. Apa perintah Allah? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau sholat, pakai pakaian terbaikmu. Apa pakai terbaik kita? Baju koko, telekom baru. Silahkan pakai untuk kita mau ibadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah, kita pakai terbaik kita dan tingkatkan ibadah kita. Ada 2 ibadah kita. Yang pertama ibadah kita secara vertikal kepada Allah.
Dan yang kedua, ibadah horizontal. Ibadah horizontal artinya bersama teman, sahabat, dan orang tua kita. Hari ini kita akan bermaaf-maafan. Hari ini kita akan bersilaturahmi, dan inilah bagian daripada ibadah kita. Kita berdoa agar Allah mudahkan kita untuk ibadah meningkat, karena itu adalah tanda keberhasilan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, kalau yang tua asal surga Allah, yaitu dulukan orang tua. Sebelum silaturahmi dengan mantan pacar kita, sahabat kita, dulukan dulu orang tua. Sido ayah meninggal, anak yang wajib semana, wajib tukafan. Di aludrinnya menyo ayah meninggal, so ada telepon. Teguh umum Nyan ayahnya sepo ayah, po ayah dot, po ayah teguh umum. Ada mana teguh umum ke sebut? Hai teguh umum ayah lu meninggal. Kan semana lu kau kapan aja? Buka lu. Emang yang meninggal ayah lu nak telepon kan? Tapi lu hancur kok. Maka aja kayak pun. Bagaimana kita bisa mendulukan orang tua? Bukan teguh umum nyan, baru hotel semana ongkos semana ni motor ibe. Rumah mana kan teguh umum? Minyak napeng 50 ribu kabang pada semir gede, kadang jadi tim putih. Jadi kalau kita urangnya takalan depuimu urunnya ke yang culok jaro Lampung Bung, lakau tanya Lampung Bung urun si kitanya. Hana tapiyum depuimu, inilah yang akhirnya kita tidak bisa mendulukan orang tua. Orang tua kita yang masih hidup wajibnya com jaro urun si. Com jaro urun si. Bagaimana kita hari ini mendahulukan orang tua kita? Kalau kita hari ini datang dan berdoa dan menempat urusi kitanya, tajuk peng urusi kitanya. Baik nak lempu lagi peng jo ATM di urusi. Na ATM jo urusi. Hai ayah, hai mak, belum kepada Ustaz Gunawan dahulukan orang tua. Jadi saya berikan ATM kepada orang tua saya. Oh anak ATM jo peng bijir. Boleh kasih uang, boleh kasih ATM. Yang ada uang boleh berikan uang kepada orang tua. Yang nggak ada uang, ya boleh juga berikan ATM untuk orang tua. Jadi silakan urusi, silakan ATM-nya digesek sebanyak mungkin, silakan habiskan semua uang yang ada di sini. Bagaimana kita bisa dulukan orang tua kita? Yang ketiga, al-makna asal surga Allah, yaitu fitrah kembali suci. Tengku Irwansyahnya alumni Mudi. Jadi beliau hukum mereka puput mahalinya pada kampung. Tapi katanya anak mit kamu nokan kamu lagi sibuk yang karak pos dengan si kurel Ustaz Gunawan kalau boleh ke abang. Anak mit bata puput cukup he. Meo tata me puput ibu nasa tak dirhem tanya dirhem ji. Iron dan hero rumah mentah cukup susah. Pulang bertanya menyok kamu dan poten punya sampai anak mit cukup he. Icung nasa ubebeno berulai cukup susah. Tanya ploy lapor ayah, tahu yang gelinyung, tinggal hayali. Jadi orang pada baca Quran, tayu but, tajak sagonya, kairu sagoje. Tengku, lo nonton, ya tongi, katoh laju. Ijak bakulah ikalan hana gayung, icurungi curungan rupiah. Le icurungi rupiah itu kabulut. Le bulut, akhirnya ada menasa, kabulut ambal-ambal di menasa. Ambal balik ke Tasmir. Akhirnya anamit lehna akhirnya kembali tidak suci. Jadi kita lihat bagaimana kesucian ini mempengaruhi. Kalau kita hadir di Idul Fitri ini, bagaimana hati kita bisa ada dan selalu bersinar juga kepada orang-orang sekitar kita. Ibarat Idul Fitri adalah bagaimana kalau kita bisa mewujudkan diri kita dari nol kembali. Mungkin kalau kita lihat saat ini bagaimana seorang ekor ayam bisa melahirkan anaknya? Mungkin iya, dari sabong buah manok bisa jadi ke manok. Jadi bagaimana kalau kita lihat sebutir telur itu bisa berfungsi dan bisa melahirkan individu-individu baru. Artinya apa? Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap anak itu dilahirkan atas fitrah Islam. Wa innama abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Sesungguhnya orang tuanya lah
yang membuat anak-anak itu menjadi Nasrani, Majusi, dan juga penyembah yang lainnya. Maka tugas kita orang tua, hari ini kita kembali fitri di hari yang suci. Mudah-mudahan kesucian hati ini bekli na dengki, na iri hati, na bro hati, na bengeh. Oh nyo tim ses kecil pulang, nyo tim ses kecil pulin. Orang nyo tam sabuh hati, bekli tam cerebre, tam sabuh hati di Kampung Aludrinnya. Mudah-mudahan kita bisa kompak dan fitri kembali dengan hati yang kian suci. Yang terakhir, adul matuah asa syurga Allah. Apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kita bisa ringan bersedekah. Kadang-kadang bertanya orangnya edarkan celeng, tak sedekah ke menasa, tak sedekah ke orang susah, tak sedekah ke orang yang puput hidayah. Orang puput hidayah lagi yang puput irwansyah, ke puput getes sembayang, gekalan makrak bebetul. Makrak bebetul ada itu bit doa katanya, katanya yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Katanya tengah takut ban Honda. Misalnya kita mau haraya dosmir Honda, lalu takut ban Honda. Jadi takut bukan takut ban Honda. Mio takut ban Honda nya ban Honda maka apa orang berkuang. Tapi takut. Sekarang jino tak tes. Mimi mandum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cini kami. Anu melembek nya tak tes mak. Yang lain mungkin kamu lupa piala. Nah, jadi kita lihat bagaimana alif, in, dulu baru dia habaile. Silakan bernobat negoimu. Bagaimana akhlak kita? Kadang-kadang kita baca sembahyang katanya anak wadah sama dia. Qul huwallahu ahad. Kadang-kadang kita baca qul huwallahu ahad. Qul katakan, qul makanlah Tuhan yang satu. Kalau dari baca Tuhan, qul huwallahu ahad. Ada qalqalah di situ. Menyaudakan ampun. Qul huwallahu ahad. Kade. Allahus samad. De juga. Lam yalid wa lam yulad. De juga. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. De juga. Akhirnya karena de, kita semua saling berantem, saling ribut, saling karu gara-gara perut de. Tapi orangnya, nah bapak kesi kitanya yang sudah memfasilitasi kita bergabung bersemua. Kita diharapkan untuk bersedekah dan kita semua bersilaturahmi bersama hati lagi sama talonyo. Bagaimana Allah berikan kesempatan kepada kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Semoga kita semua bisa berpegang teguh pada tali Allah. Tali yang benar-benar teguh. Tali yang uronyo kalau kita mesapat dalam talonyo, hana kami cerebri, maka Allah akan berikan kita mesaboh hati. Enggak ada lagi orang yang bisa menyakiti kita, enggak ada lagi orang yang bisa memotong, memecah belah kita. Nah orang becok, hai dan pupuk dengan gesinya hana beres tagay. Iko silaturahmi, ipo karu katanya, ipo putuh silaturahmi katanya. Sehingga putuh silaturahmi kita putus. Tapi hari ini kita berharap, kita berdoa, kalaupun ini putus kita sambung kembali. Silaturahmi kita sambung kembali dan bisa merajut lagi seperti ini. Silaturahmi kita ibarat satu tali. Kalau kita mau bersedekah dan juga bergabung bersama hati, maka talonyo akan bisa bersama lagi. Lalu kalau ada yang ribut, yang karu, nyancok tentang pisah urungnya, putih belah, pejio urungnya, baikna urung yang karu inan, menyoperle urungnya cok, ya urungnya ti aju luar. Dan kita kembali bersatu, teguh, kompak di Kampung Aludrinnya bersama-sama kembali, insya Allah. Jadi bagaimana kita lihat yang keempat ini, Allah izinkan kita untuk ringan bersedekah. Kalau kita mau sedekah, maka Allah akan mudahkan seluruh hidup kita, termasuk kita kumpul di menasah ini. Jadi kalau kita mau bersedekah bersama, kita lihat Allah akan mudahkan hidup kita dunia dan akhirat. Kita berdoa agar Allah mudahkan rezeki kita, Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Paduk dah sedekah belum? Pulang ke tengku-tengku mandum,
Uronyo saya Ustadz Gunawan datang dari Lusmawe. Saya sekretaris di Huda Himpunan Ulama Dayak Aceh untuk Kota Lusmawe dan juga sekretaris di Tastafi. Saban lagi Duku Fadli tapi saya untuk Kota Lusmawe. Uronyo nu sedekah bela gede-gede mandu. Ke urang yang sumubur mandu sedekah bela. Kenapa? Orang inilah yang mengajarkan kita. Jadi bagaimana kita lihat kesimpulan kita karena kita sudah hampir sampai di pukul 8:30 seperti janji kita tadi. Allah izinkan kita untuk berkumpul hari ini mendengar tausiah. Setidaknya ada 4 hal yang Allah berikan tanda kepada kita bahwa Ramadan kita berhasil. Kalau Ramadan kita berhasil, maka Allah akan berikan banyak kelebihan kepada kita. Dompet-dompet masuk kembali. Arba'atu alamatin tuqbalu siyami abdin tazidu ibadah tuqaddamu walidain turja'u ilal fitri yarghabu fi sadaqah. Yang pertama, ibadah meningkat. Dulukan orang tua. Fitrah kembali suci dan ringan bersedekah. Kalau kita mau maka Idul Fitri ini kembali menjadi berkah. Kita sedekah. Tajuk sedekah ke anak yatim. Mungkin tanya dompet tanya hana sadukna. Mungkin uangnya ada rasut peng 5.000, peng 2.000. Tapi bagaimana dompet kita hari ini bisa menjadi berkah? Mungkin hari ini saya akan coba titipkan juga sedekah sebagai motivasi untuk kita semua. Dari dompet yang kecil ini saya akan titipkan sedekah. Mungkin melalui Jaro Ibu Imum, Pak Isi? Ya. Ibu Imum? Ya. Boleh, kita coba ambil sedekahnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyelamat kita dari api neraka yang begitu menyala. Apa Pak, masa takut? Ada apa? Masih dompet biasa. Jadi kita lihat bagaimana Allah selamatkan kita dari api neraka yang menyala-nyala karena efek daripada sedekah kita. Jadi sedekah kita ini kita akan berikan melalui Bapak isi juga boleh ya. Iya. Saya sedekah 100.000 rupiah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah akan hilangkan bala dari kita dan juga Allah jauhkan kita dari panasnya api neraka dengan berkat sedekah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dompet kita kembali bisa menjadi bermanfaat dan bisa kita gunakan kembali untuk mencari rezeki di hari yang fitri. Jadi segala tabat punggung tabat jarawailah jina bersama kita berdoa bersilaturahmi tepat 8:30 seperti janji kita tadi. 45 menit kita berceramah dan juga mudah-mudahan menjadi tausiah. Saya harapkan yang saya sampaikan kurang. Kenapa kurang? Dan bisa diundang lagi ya. Jadi tetap Ustaz Gunawan nunggu lagi undangannya. Mudah-mudahan kita bisa bersatu kembali. Kita akan berdoa semoga Allah berikan kita hikmah di Idul Fitri dengan ibadah yang meningkat. Dulukan orang tua, fitrah kembali suci dan dengan bersedekah. Tapi sebelumnya ada tadi teka-teki di awal tadi, ingat? Ya, sepeda motor apa yang sering salah? Mungkin ada banyak merek ya, ada Suzuki, ada Honda, tapi sepeda motor yang sering salah, ya maaf ya. Sepeda motor ya maaf. Jadi kalau gitu, ya maaf ya, kalau salah ya maaf ya. Karena sekarang suasana saling memaafkan. Kita lihat, kita datang ke ATM, maaf saldo Anda tidak cukup. Kita telepon, maaf pulsa Anda kurang. Semua minta maaf. Gini sekarang Ustaz Gunawan juga minta maaf lahir dan batin kepada kita semua. Semoga Allah mudahkan rezeki kita semua dan Allah lancarkan dengan keberhasilan di bulan Ramadan dan kita bisa menggapai raih dari Idul Fitri yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Setelah nanti kita berdoa, mohon kita bisa berdiri bersama, bersilaturahmi, saling tabungah ditanya mandung, be'lena li bengeh, be'lena li benci, jangan lagi ada iri hati, be'lena perpecahan, mandung tak boleh hati, uronyo tanya dalam sabok, di bawah pimpinan Bapak Gisi kita, bukan dari Eskom. Mudah-mudahan Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita hari ini di dunia ini, Allah akan kumpulkan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami,
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hari ini ya Allah kami berkumpul di Menasah Al-Hudrin ini untuk mendirikan sholat jamaah untuk sholat Idul Fitri. Kami mohon kepada Allah berikan ridhamu dan syurgamu dengan apa yang kami pelajari ya Allah untuk Idul Fitri, 4 tanda keberhasilan Ramadan. Ibadah meningkat, dulu-dulukan orang tua, fitrah kembali suci, dan ringan dalam bersedekah. Jadikan kami ya Allah bisa mengamalkan 4 hal ini dalam kehidupan kami, dan terimalah kami menjadi hamba-Mu yang suci. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, kesalahan kami ya Allah, silap dan khilaf kami ya Allah, yang telah banyak kami berbuat dosa kepadamu ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang sudah mendahului kami ya Allah. Hari ini ayahanda, ibunda kami tidak bisa berbahagia di Idul Fitri bersama kami karena mereka telah terbujur kaku di dalam kubur ya Allah. Jadikan kubur mereka ya Allah taman daripada taman syurga-Mu ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Jadikan silaturahmi kami hari ini ya Allah. Sampai pahalanya kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami waktu kami kecil. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Hindarkanlah kami dari panasnya api neraka-Mu ya Allah, dan api kebencian yang ada dalam hati karena kami tidak mau bersilaturahmi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami dan berikanlah semua apa yang kami inginkan. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita tutup, kita sudah 8:30, tapi ada satu cerita dari Ustaz teringat. Bagaimana seorang anak kecil datang menjumpai Ustaz Gunawan. Lalu dia bertanya, mungkin sudah pernah saya cerita ini, bagaimana Ustaz Gunawan bisa berhasil menjadi dai sukses, jadi dai kondang, bahkan di YouTube channel Ustaz Gunawan begitu tersebar, di Facebook, di media sosial semua orang kenal, Instagramnya @gunawanmirza, nomor HP-nya 08167 5 kali, semua tahu bagaimana triknya untuk membuka channel YouTube. Saya bilang untuk buka channel YouTube pertama buat alamat email. Udah dibuat Ustaz tapi nggak bisa. Coba Ustaz lihat, ternyata dibuat diketik gmail.com. Oh, ini salah, alamat emailnya kurang, pakai www.gmail.com. Oh, udah bisa Ustaz. Kenapa harus ada www Ustaz? Ya memang harus ada. www itu artinya apa Ustaz? www itu artinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.